Yohanes 12:49. Sebab Ya, coba. buka. Nah, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan toh. Nah ini. Ya, mau tafsiran apa nih? Ini saya mau saya kasih tahu. Oti bahasa asli. ego, ya oti ego, emauto, ya kan? Elalesa. Oke, tuh. Apa artinya? Apa itu auris? Jadi Tuhan Yesus saat itu dia sedang mengutip apa yang sudah ditetapkan di masa lampau. Ini auris. Auris Kok ini mengutip? yang sudah. Itu kan bilang berkata-kata, bukan mengutip. Tuhan. Maksudnya bedakan mengutip sama diri sendiri. Ini kan bilang perkataan tuh ya. Sebentar. Ya. Bukan, Tuhan Yesus sedang mengutip hal-hal yang sudah ditetapkan. Tuhan Yesus tidak ada mengutip sama sekali itu. Menggenapi, mengucapkan sesuatu yang lampau. Hal-hal yang sudah ditetapkan, yang sudah selesai di masa lampau, auris. Aku berkata, tetapi aku berkata. Mana ada itu kan Tuhan Yesus bilang. Ini kan aku, orang dari pertama singular yang aku. mengutus aku, bukan dari diriku sendiri. Ya Tuhan. Ini orang pertama singular apa? Tuh? Coba kiri kan. Orang pertama singular apa? Nih. Aku toh. Orang pertama singular. Berkata. Bukan orang coba kedua kan? Coba kasih tahu saya. Iya kan? Aku toh. Aku toh. Orang pertama singular aku bukan. Makanya tadi saya bilang subjeknya orang sama, singular. bukan identitas yang berbeda. Kok subjeknya sama kan? Bukan. Ada kata bukan di situ. Iya, ini kalau kata subjeknya bukannya. sama, tidak ada kata bukan. Ini kan? Tidak perlu kata bukan. Ngapain Tuhan Yesus bohong? Kan Tuhan Yesus kalau dirinya sendiri itu ngapain bilang bukan dari diriku sendiri? Karena Tuhan Yesus tidak perlu repot-repot bilang bukan dari diri sendiri. Tuhan Yesus itu sekalipun dia adalah Tuhan itu sendiri, dia dalam tampilan hamba sesuai nubuatan. Hamba itu mengajarkan, memeteraikan, memberi teladan. Itu sekalipun dia bicara ini bicara siapa yang Tuhan Yesus berkata-kata dari siapa. Ini tidak bicara nubuatan tapi bicara Tuhan Yesus berkata-kata dari siapa. Sebab aku bukan dari diri sendiri. Bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan tetapi Bapa. Nah, jadi bukan gini. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan. Untuk mengatakan. Dia kan sumbernya dari Tuhan Yesus, sumbernya dari Bapa. Ya betul dong, saya tidak itu. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus mengutip nggak? Kan untuk mengatakan, itu kan sumbernya dari Bapa. Iya, artinya Tuhan Yesus mengulangi tidak? Mengulangi. Nah makanya itu menggenapi nubuatan namanya. Itu namanya tidak ada yang ngomong nubuatan di sini. Lah, lalu Tuhan Yesus, Bapak berkata Tuhan Yesus kapan? Di mana itu Anda bisa dapatkan? Wah, ini kan Tuhan Yesus bilang aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Oke, bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan. Pertanyaannya, di mana Bapa mengatakan hal-hal yang diajarkan kepada Yesus? Di mana Bapa? Coba ulangi. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan, benar? Artinya Tuhan Yesus sudah menerima perintah dari Bapa untuk mengatakan ini dan itu, benar? Iya. Benar? Oke. Nah itu kita bisa dapati di mana? Kalau bukan di dalam nubuatan. Perkataan Tuhan Yesus di Yohanes ini. Artinya ini kan peristiwa ini tidak bicara nubuatan tapi sumber dari Tuhan Yesus. Kan di ayat 50 kan tertulis. Saya ulang ya. Ayat 50. Saya ulang ya. Tunggu saya baca ayat 50 dulu. Ya Tuhan. Sebab ayat aku 50 dulu. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Oke. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, kalau saya mau tanya nih, kalau kamu pahami secara literal, di mana Bapak berfirman kepada Tuhan Yesus?
di mana Bapak berfirman kepada Tuhan Yesus. Di pembaptisan yang Tuhan Yesus yang Bapak bilang, inilah suara Bapa dari sorga. Iya, oke. Inilah anakku yang kukasihi. Itu kan firman Bapa di sorga kepada Tuhan Yesus. Sebentar dulu, ini ya. Dan aku tidak bawa perintahnya itu adalah hidup kekal. Jadi perintahnya hidup kekal, menyatakan hidup kekal. Oke. Di masa pembaptisan ada nggak perintah? Oh, anakku itu hidup kekal. Nih, kita lihat ya. Tidak, itu kan bilang inilah anakku. Loh, ini konteksnya. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Hidup kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, kalau kamu bawa ayat pembaptisan, nyambung nggak dengan ini? Itu artinya ngomong Allah Bapa berfirman kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau mau tentang hidup kekal itu di Yohanes 3. Yang untuk hidup kekal ya. Yang untuk hidup kekal itu Yohanes 3 15 sampai 18. Gini loh, bro. Ini kan tentang hidup kekal ya. Kan ini kan firman. Kan Abang tanya, saya jawab dulu. Hidup kekal itu hanya satu, mengenal Elohim yang benar. Nih. Iya, saya lah itu Yohanes 17 kan? Iya, sebentar dulu sebentar. 3 kan? Oke. Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, benar? Iya, betul. Oke, jadi hidup kekal itu sumbernya hanya satu, hanya satu-satunya Elohim yang benar, benar? Iyalah, Elohim. Oke. Nah, kenapa mengenal Yesus juga hidup kekal? Bukankah di sini karena satu-satunya? Tuhan Yesus itu di Yohanes 3 ayat 15 sampai 18. Kan di Yohanes 3 satu 5 ayat itu. Satu-satunya itu ada duanya tidak? tidak ada. Oke, di sini hidup kekal itu adalah Elohim yang benar, benar? Satu-satunya, benar? Ya. Nah, terus mengapa Tuhan Yesus juga bisa memberikan hidup kekal? Karena Tuhan Yesus kan di mana tuh? Yohanes berapa ya? Ini saya cari. Bukan, maksud saya inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar. Jadi sumber hidup yang kekal itu hanya satu-satunya Elohim yang benar. Anda dapat hidup kekal. Anda dapat hidup kekal Anda karena mengenal satu-satunya Elohim yang benar. Allah yang benar. Dan dan ada dan tuh. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Nah, makanya saya tanya, satu-satunya ada duanya enggak? Satu-satunya kan Tuhan Yesus juga kan disebut juga Allah yang benar, Tuhan Yesus. Iya. Jadi Allah yang benar itu satu-satunya atau salah satunya? Tuhan itu Esa, ini pasti lari ke sini. Tuhan itu baca satu lagi, atau tiga. Baca lagi. Pasti lari ke sini. Baca lagi Bang, baca pasti lagi. lari Baca ke lagi sini. yang jelas. Jangan lari dari Yohanes 12 ayat 9. Gini ya. Pasti lari. Oh Tuhan kamu sebentar berapa? dulu. Inilah. Tuhan kamu satu atau tiga? Baca lagi, Aduh Bang, ketebak sekali pertanyaannya. No, kita Oh Tuhan nggak kamu lari ke situ. tiga ya? Ketebak sekali. Inilah. Nah, begitu terus pertanyaannya ya. Coba baca lagi, baca lagi. Pertanyaan Inilah lu, hidup kamu yang berapa ya? yang kekal Tuhanmu itu. ya? Nah, Sini kamu saya juga bacain tadi kan sini. Sini bertanya saya begitu. bacain. Eliezer, Aduh, diam Tuhan dulu, kamu Eliezer. tiga Pada diri. satu. Eliezer, diam dulu. Pertanyaannya pasti itu. Iya, Sini, sebentar. saya bacain. Nah, Sini kita saya nggak akan bacain, tanya sini saya itu. bacain. Inilah. Sini saya bacain coba. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya satunya. Elohim yang benar. kenapa di mute? Engkau di-mute. Inilah Allah yang hidup benar, yang terus kekal. selanjutnya. Allah yang benar dan mengenal Ya, Yesus terus Kristus yang telah Engkau utus. selanjutnya apa selanjutnya? Dan mengenal Dan- Yesus dan Kristus mengenal siapa? yang telah Engkau utus. Nah, dan Ya, harus mengenal siapa? Harus mengenal siapa? Kita Engkau harus itu mengenal Allah. Mengenal Allah yang benar. Pertanyaannya. Mengenal Engkau Ya, Elohim. mengenal siapa kita harus mengenal Allah? Melalui siapa? melalui siapa? Diri Nggak ada sendiri. kata Melalui siapa? di sini. Coba baca dulu. Dan apa tuh? Ya, baca lagi dannya itu dan baca lagi coba. Dan mengenal Yesus Jangan Kristus. kamu potong di situ. Iya. Nah, dan mengenal Yesus Kristus. Terus abisin. Telah mengutus Di situ Engkau. Yesus Allah Mengenal Yesus bukan. Kristus. Telah Engkau utus. Yang kau nah
Allah dengan Baca tuh Yesus sama abisin enggak? terus sampai ke bawah. Engkau situ siapa? Jangan kamu baca sepotong itu. Gini ya, gini. Gini kawan-kawan ini kayaknya nggak ngerti Lari tentang dari bahasa. Yohanes 12:49 ini. Bukan nggak ngerti, itu udah jelas itu. Udah jelas itu. Bukan, gini. Kamu cuma ini sepotong kawan- aja itu aja yang kamu pakai. Kamu nggak Sebentar fair dulu ya. gitu. Itu Yohanes 12. Lari dari sebentar, Yohanes bro. 12 ini. Bukan lari, kan ini tentang hidup kekal toh. Hidup yang kekal. Ini kan saya bilang Tuhan Tuhan. Yesus berkata-kata bukan dari diri sendiri. Iya, makanya Itu salah saya atau betul? bilang gini. Oke ya, Itu salah atau 49. betul? Coba pelan-pelan ya. Sebab Baca lagi bawahnya. ya Tuhan. Ini turunkan Baca lagi aja ayat nih orang selanjutnya. ini. Baca Turunkan lagi aja selanjutnya, dulu. Bang. Baca lagi ayat selanjutnya. Dan aku Iya, betul. tahu gitu. Dan aku tahu. Dan aku tahu. perintahnya. Di situ Nya itu dikatakan siapa? Bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Ya. Nah, sekarang kalau Anda memahami secara literal Tuhan Yesus menerima perintah di mana? Baca terus. Ya, Tuhan ini kenapa ini anak ini cerewet sekali sih? Selanjutnya dong, jangan itu. Iya, dan aku tahu bahwa perintahnya itu Lanjut. adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ya, itu satu pribadi atau dua? Bukan tentang dua pribadi, satu pribadi. Loh, ini saya bilang pribadi, kan bukan dari diri sendiri, tapi dari Bapa. Jangan Gini loh kalau kalian kan kawan-kawan. memang tafsirannya nggak JO sesuai. jangan motong-motong ayat. JO jangan motong-motong ayat. Bukan dari diri Jangan motong-motong ayat, JO. Gini ya. Ya, nih. Jadi di sini kan aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, kalau ini kalian pahami secara literal bahwa Tuhan Yesus menerima firman dari pribadi yang lain, itu Anda bisa konfirmasi di mana? Loh, Kalau ini mau dipahami secara literal. Enggak, itu udah jelas kok. Itu udah jelas bukan secara literal itu. Itu udah jelas Oke, ayatnya. kalau bukan secara literal, artinya itu, udah jelas. ini artinya metafor toh, benar? mana ada metafor? Nah, kalau bukan literal apa? Lawan kata literal apa? Bukan Kalau metafora, bukan literal ini. Bukan metafora. Lalu apa literal? Literal lah, kan Tuhan Yesus Oke. bilang sendiri. Oke. Mana ada Jadi ini metafora ini? iya, oke. Jadi di mana Bapak menyampaikan firman-Nya kepada Tuhan Yesus? Di mana Bapak sampaikan Bisa firman-Nya? Anda Jadi kan konfirmasi? Tuhan Yesus Iya. bilang sendiri. Apa tuh? Kapan Bapak menyampaikan firman-Nya kepada Tuhan Yesus? Kapan? Ini kan kata perkataan Tuhan Yesus. Aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Kapan Bapak mau menyampaikan firman-Nya kepada Tuhan Yesus? Ngomong inilah firman Yesus yang hatimu. Di ayat inilah. Kan sumbernya itu. Nih, ini ya ayat 50 ya, nih ayat 50. Ya. Biar kamu mengerti di dalam kajiannya. Nih ayat 50 ya. Ayat 50. Nih. Ho pater autos lalo. Lalu Ini dikatakan sedang berlangsung. Itu present indikatif aktif. aktif. Jadi di konteks ini ada nggak terdengar suara Bapa? Karena kata Tuhan Yesus sedang berlangsung. Present. Itu kan Saat ini. di dalam Allah Bapa kan di dalam Tuhan Yesus. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan? Hehehe. Jadi Kan di CEO dalam. ini orang ini. Loh, kan memang Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus. Sejak kapan saya nolak itu? Jadi gimana Tuhan gini? Yesus Jadi menyampaikan. maksud kamu yang berkata-kata itu adalah Bapa itu lewat Tuhan Yesus. Iya, kan Tuhan Yesus itu sumbernya. Allah Bapa. Jadi bukan dari diri sendiri. Itu yang saya Kepleset bilang. dia. Gini bro. Loh, kan memang betul. Aku berkata-kata bukan dari diri sendiri, tetapi Bapa. Gini, yang dimaksud, Bukan Bapa. iya, inilah, kamu tenang dulu. Kalau kamu, gini loh, kamu mending latihan bro, untuk memahami gramatikal ya. Itu kalau kamu gramatikal. paham, iya maksudnya kalau kamu paham di bagian ininya, karena kalau berbicara kata kerja itu
ada namanya tensis. Tensis itu mengatakan itu kapan terjadi. Masa lampau sudah selesai atau belum, atau sedang terjadi, atau akan terjadi, atau perfect. Nah itu tensis. Nah lalu indikatif. Indikatif ini berbicara tentang moodnya, suasananya, itu bagaimana. Apakah dia menyingkapkan, apakah dia memerintah, itu mood. Lalu ini aktif. Aktif itu berbicara tentang voice-nya. Nah, apakah tindakan itu dilakukan sendiri, atau dia menerima tindakan, atau dia sendiri yang bertindak dan dia sendiri yang menerima tindakan. Kayak gitu. Kalau kamu belajar ininya, kamu susah dibantah. Tapi kamu tidak tahu tenisisnya. Aduh, itu diskusinya ngotot-ngototan kawan. Serius. Saya ikut ke maunya kalian, berarti aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi diriku sendiri. Bagaimana Begini. itu? Kok jadi on off? Kok jadi on off itu? Kok on off? Bukan. Kan itu kan Tuhan Yesus bilang bukan dari diri sendiri, tetapi dari sendiri. Gini loh. Pernah dengar Hosana? Gimana itu? Pernah dengar Hosana? Hosana? Nah, Pernah? apa artinya? Hosana, tunggu saya cari dulu ya. Saya nggak hafal. Oke. Itu kayak seperti memuji. Tunggu saya cari dulu. Apa hubungannya itu? Ya itu Tuhan Yesus itu datang dalam otoritas Tuhan sekalipun dia adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang digenapi. Jadi dia datang menggenapi nubuatan yang dia sebut Bapa. Itu otoritas kemuliaannya. Dia menubuatkan dirinya dalam kemuliaannya. Lalu dia menggenapi nubuatannya dalam inkarnenya. Itu dalam keadaannya berkenosis. Tuhan Yesus menubuatkan dirinya sebagai Mesias dalam kemuliaannya. Itu yang dia sebut Bapa. Lalu dia menggenapi nubuatan yang dia nubuatkan dalam kemuliaannya, digenapi dalam keadaan dia berkenosis, merendahkan diri, menyembunyikan kemuliaannya, tidak memperlihatkan kemuliaannya. Itu. Jadi bukan dari diri sendiri, tetapi diri sendiri. Oke lah. Oke lah. Bukan dari diri sendiri, tapi diri sendiri. Oke, siap. Aduh. Jadi Oke lah, saya baru mengerti ini. Gini, bukan. Ternyata Tuhan Yesus begitu ya. Gini. Menurut kalian kan? Bukan. Gini. Ego, aku ini. Nggak tahu, saya nggak nolak itu. Bukan gini. Aku ini dalam tampilan dia menyembunyikan, tidak menampakkan kemuliaannya. Aku, oke? Mana itu tafsiran apa itu? Nah, aku ini Tuhan Yesus inkarnya bukan? Ini sudah inkarnya? Iya, aku kan Tuhan Yesus. Oke, sudah kenosis? Kenosis nggak? Genosis itu apa? Kenosis. Genosis itu apa? Tidak menampakkan Mengosongkan kemuliaannya, merendahkan diri. Oh, mengosongkan diri. Merendahkan Iya, diri. iya. Oke. Jadi aku ini adalah kata yang diucapkan pada saat aku ini adalah ucapan Tuhan Yesus pada saat dia inkarne dan sudah berkenosis, benar? Ya, betul. Oke. Pada saat dia berkenosis, Tuhan Yesus membuat kehendak baru tidak? Bapak nggak ikut. Tidak. Nah makanya itu yang dimaksud di ayat ini. Jadi dia Kehendak itu Bapa. melakukan kehendaknya sebelum dia berkenosis. Ini mau tuh. Kok melakukan kehendaknya? Ya, balik lagi. Mana ada? Ini kan Oke, berkata-kata. saya ulang ya. Aku ini diucapkan oleh Tuhan Yesus pada saat dia inkarne dan sudah berkenosis. Setuju? Setuju. Setuju. Oke. Dan dari pada saat dia sudah berkenosis, sudah inkarne dan berkenosis, Tuhan Yesus membuat kehendak baru, ketetapan baru tidak? Oh, tidak dong. Tidak. Artinya Tuhan Yesus datang itu menggenapi ketetapan yang sudah Ini kan berkata-kata. artinya Diri Tuhan sendiri. Yesus. Oke. Dari diri Jadi sendiri. Tuhan Yesus itu datang tanpa petunjuk atau ada Berkata-kata. petunjuk? Ini berkata-kata dulu. Bukan.
Tuhan Yesus itu datang tanpa petunjuk datang? atau ada petunjuk? Kok petunjuk sih? Ini kan bukan bilang petunjuk. Apa ya bahasanya? Ini kan dari sumber Ini ya. kata-kata. Mana ada petunjuk di sini? Ya ampun. Ketetapan Tuhan itu terdokumentasi di dalam kitab tidak? Iya, firman Tuhan dicatat. Oke. Jadi ketetapan sebelum Tuhan Yesus hadir itu apa? Tertulis di mana? Maksudnya ketetapan ini bilang Tuhan, berkata-kata ini. Loh iya, berkata-kata artinya dia bekerja, dia menyampaikan. Kan di dalam Yesaya, sebentar. Ini ya, nih nubuatannya, kalau Anda mau nubuatannya di sini. Sebentar. Yesaya berapa? Padahal jelas ini berkata-kata bukan dari diri sendiri. Menurut JO dari diri sendiri. Gimana itu? Ngapain Tuhan Yesus bilang kayak begitu kalau Tuhan Yesus itu adalah pribadi Bapa itu sendiri? Tuhan Yesus tidak perlu mengatakan bukan dari diri sendiri. Gini. Bentar. Masalahnya kamu itu tidak mengerti timeline, bro. Gini. Saya jelaskan ya. Timeline? Ini kan iya, karena Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu datang ke dunia, siapa yang menubuatkan? Siapa yang memberitahu? Menubuatkan? Perjanjian lama lah. Iya, siapa? Nubuat Mesias. Bapak. Banyak nabinya. Bapak toh? Pilih salah satu aja. Bapak banyak toh? Bapak toh? Oh iya. Jadi ada nggak di dalam nubuatan Bapak itu berfirman kepada Tuhan Yesus? Berfirman kepada Tuhan Yesus. Dalam nubuatan, sehingga digenapi oleh Tuhan Yesus. Tunggu saya buka dulu. Nggak ada. Makanya kalau kamu pahami secara literal nggak akan ketemu. Ini nubuatannya ya. Yesaya 42 ayat 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi Tuhan Yesus itu berbicara tidak dalam otoritas dia sedang saat itu berkenosis, tetapi dia menggenapi nubuatan yang sudah dia tetapkan dalam kemuliaannya, yaitu nubuatan. Ngerti nggak? Ini nubuatan Yesaya 42 ayat 1. Jadi tentang frasa aku berkata-kata sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, ini dalam keadaan dia berkenosis, inkarne. Dia tidak membuat suatu kehendak baru, dia tidak membuat ketetapan baru, tetapi dia menggenapi. Iya, dia menggenapi ketetapan yang sudah dinyatakan di Perjanjian Lama. Itu maksudnya. Tentang apa? Tentang memberitakan, menyatakan hidup kekal. Ternyata hidup kekal itu adalah dia sendiri, kan? Benar? Iya. Di dalam Yohanes 10, barang siapa, Yohanes 10 kan, Tuhan Yesus berkata begini. Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Ya. Domba-dombaku. Nah sebenarnya kalau Anda mengerti tentang perspektif budaya orang Israel, ketika Tuhan Yesus berkata domba-dombaku, ini penghujatan. Kenapa? Ya memang mengakui. Ya, karena betul. dia mengakui sendiri sebagai gembala toh? Ya, gembala. Ya, karena di dalam nubuatan, di dalam Mazmur 23, gembala itu adalah Bapa, benar? Ya. Iya. Jadi kalau kamu mengerti, memahami Alkitab dalam perspektif budaya orang Israel, cepat pahamnya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti, bukan semoga. Nah, iya, ini tidak bisa dikatakan oleh manusia. Kalimat seperti ini hanya bisa dikatakan oleh sang pemilik hidup atau sang otoritas. Tidak akan binasa. Nah, ini yang Tuhan Yesus sedang genapi. Mana ada kata penggenapan di situ, Yohanes 12 ayat 9. Itu kan artinya sumbernya. Aduh, ini ya. Nih, Yesaya 42 supaya dia menyatakan hukum-hukum. Ya, betul. Tuhan Yesus menyatakan apa yang difirmankan Bapa kepada bangsa-bangsa. Iya, saya nggak nolak itu. Yang saya tanya itu bukan dari diri sendiri.
Dan Kembali di lagi ke ayat diri abang kan sendiri. tanya di mana? Mm-mm. Kan abang tadi tanya di mana Bapa berfirman kepada anak kan? Tadi abang nanya. Iya, Kan? nggak ada kan ayatnya perjanjian lama? Ada Iya, nggak? Enggak, abang ada nanya itu dah. Ada, saya tanya tadi. Ada nggak Bapak berkata kepada Tuhan Yesus dalam perjanjian Ya. lama? Sehingga itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Ada nggak? Adakah Allah Bapa Bapak berkata berfirman kepada Tuhan kepada Yesus di perjanjian lama, lalu Tuhan Yesus datang menggenapi. berfirmannya? Hmm. Ada nggak? Kalau itu Ada dipahami nih secara Matius literal. 22 ayat Matius 22 ayat 42 sampai 45. Saya baca ya. Matius. Matius 22 Oke. 22 Oke. ayat Matius 42 sampai 45. 22 sampai 45. Matius 22 ayat 42 sampai 45. Ini kan Adonai. saya baca 41 ya. Nah. Ketika orang Tunggu saya baca dulu. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, kok mantul suaranya? Enggak. Mana ya? Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya Adonai Ekrios ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Nah, di sini kan tertulis Tuhan telah berfirman kepada tuanku. Siapa? Tuhan di situ siapa? Oke, gini, ini bukan berfirman Siapa interaksi. Tuhan di situ? Sebentar. Lah, Bukan. kenapa saya tanya ngerti. tadi di mana bukti Allah Bapa berfirman kepada Tuhan Yesus di perjanjian lama? Ini Tuhan Yesus di ayat ini jelas tertulis. Ini kamu tahu Tuhan nggak di situ mengutip kan siapa? dari mana? Allah Bapa. Ini kamu tahu nggak mengutip Iya, dari mana? Mazmur 100, Oke, kita lihat ya. Mazmur 110 Iya. ayat 1. Oke, kamu kalau berfirman itu kan Vayomer toh? Oke, kita lihat ya. Apa Apa? itu Vayomer? Vayomer kalau berfirman berkata, Vayomer, Amar, Lemor itu berkata. Coba saya bahasa aslinya. Ya. Mazmur, tunggu saya buka bahasa asli. Iya, saya ngerti. Tuanku Diki- di sini siapa? Aduh, sebentar dulu. Ya, gantian lah kan tuanku situ siapa? Mesias atau Itu Allah dia Bapa? sendiri karena itu bukan interaksi. Lah, Nah, Tuhan Le telah Daud- berfirman sebentar. kepada tuanku. Bukan berfirman. Le David, nih. Le David Mismor apa? Tunggu saya baca, buka aslinya dulu. Tunggu, Ini Mazmur. aslinya. Le David Mismor apa? Tunggu saya buka sendiri. Oh, buka sendiri. Tunggu saya buka sendiri dulu. Iya, silakan. Jadi itu Mazmur bukan interaksi. 110. Neum itu kata benda. Tuh. Kok interaksi? Kalau berkata kata kerja bukan? Ngerti nggak? Kang? Berkata, Nah, kata kerja bukan? he said. Kata kerja. Nah, sekarang Kata kerja atau bukan? ini Kata kerja iya, sini. berkata itu kan kata kerja. Trends. Neum ini kata kerja atau Iya, kata benda? berkata-kata. Iya, ini kata benda atau kata kerja? Kata kerja. Loh, kok kata kerja ini noun. Noun itu kata benda. Benda, noun, maskulin, singular. Kalau kata kerja Ucapan. ini verb. Nah, ini kata kerja. Ini diterjemahkan oleh Elai berfirman. Padahal ini kata benda. Ini kan arti leksikonnya kan artinya trends, declaration, oracle. Declare ketetapan. Leksikonnya. Iya. Jadi Declare tuh Ucapan ketetapan. deklarasi. Tuhan menetapkan siapa? Dia sebagai Mesias, dia sebagai Laadoni. Itu ketetapan, bukan dia berkata-kata dengan Mesias. Ini kata benda kok, bukan kata kerja. Ucapan kok kan bisa diartikan ucapan itu. Enggak bisa. Said, has said. Strongnya. Gini bro, kalau kamu No, strongnya kan has said. Telah berkata, has said. Strongnya coba buka strongnya. said itu Coba buka berkata, itu kata kerja bukan? Dikatakan. Telah mengatakan. Iya, nah sekarang ini bentuknya kata benda atau kata kerja? Di situ noun, kata benda. Iya, kata benda. Tadi saya salah. Jadi bisa nggak diterjemahkan berkata?
Jadi bukan interaksi. Bisa karena leksikonnya, lihat akarnya, lihat bahasa akarnya. Akarnya itu declare ketetapan, to declare ketetapan, Iya, coba ditetapkan. buka strongnya. Nah ini strongnya neum. Neum itu akar katanya itu ini dari sini tuh. Iya, declare. Naam. Declare. Naam. Iya, Tuh. memang menyatakan. Saya nak nolak itu. Tapi lihat strongnya, strong Ketetapan. exhaustive. Declare menetapkan. Jadi Essay Tuhan itu artinya apa? menetapkan, bukan dia berinteraksi, bercakap-cakap. Coba buka strongnya. Strong exhaustive concordance. Bawahnya itu coba. Essay itu apa artinya? Kok shit. Apa artinya essay? Essay. Apa artinya? Coba terjemahkan ke saya. Dikatakan. Kau telah Artinya, mengatakan. Iya, tapi itu bukan interaksi, artinya sesuatu yang Kan telah dikatakan oleh. mengatakan. Aduh, gini bro, di situ bukan interaksi, tetapi sesuatu perkataan dalam bentuk ketetapan, declare. Iya, Bukan say, in- speak. Iya, bukan interaksi. Jadi ada Tuhan Yesus di situ, lalu ada Bapa di depannya berkata kepada Tuhan Yesus. Bukan begitu. Kalau interaksi itu hayomer, lomer, amar, itu interaksi. Ini neum. Deking Adas pun terpeleset di sini. Bukan hanya kamu terpeleset, Deking Adas juga terpeleset. Neum itu ketetapan, declare. Kamu tinggal buka aja. Ya, Neum juga ada side juga. Perkataan. Declare dan say. perkataan yang diucapkan tetapi bukan interaksi, ngerti nggak? Bukan interaksi, interaksi ada itu kan dua, bilang dua interaksi. oknum. Interaksi. Jadi di sini gini nih Itu bunyinya. tuh ketetapan dirinya akan jadi Nih, ladoni. Neum yothefave ya tentang Adoni. Jadi ketetapannya tentang lamet ini tentang preposisinya tentang Adoni, tentang Mesias. Ketetapannya tentang Mesias. Itu terjemahannya begitu. Ini lamet Dan memang Adoni. berfirman. Apa? Iya betul. Kalau menetapkan kan berarti Tuhan telah menetapkan kepada Tuanku. Tuhan Berarti diri sendiri Adonai telah menetapkan tentang Adonai. Jadi tidak Yahweh menetapkan sebentar dulu. Adonai. Iya, jadi Adonai-nya tidak ada di situ, tetapi ini suatu ketetapan perkataan yang dikatakan untuk dijadikan suatu ketetapan. Tentang apa? Tentang ladoni. Ini lametnya ini afiks. Said. Leksikonnya berarti salah artikan ini. Leksikonnya berarti salah artikan ya. Leksikon yang mana salah Artikan artikan? Said. Yo Bible Hub itu Iya, itu kan artikan Said. sesuatu Berkata. nggak masalah. Itu Apa, sesuatu Sir? yang dikatakan, sesuatu itu adalah ketetapan. Iya kan dikatakan. Iya betul, tetapi tidak dalam konteks interaksi, mengerti nggak? Tidak dalam untuk konsentrasi. Kan di Tuhan Yesus sendiri bilang bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya. Jadi pikirmu di situ ada Tuhan Yesus, lalu ada Bapa. Bapa berkata kepada Tuhan Yesus begitu. Iya dong kan itu. Lalu Duduklah kamu di sebelah kananku. lalu kamu masih bisa berkata kamu bukan politis. Bukan. Pasti ditanya berapa Tuhanmu. Kalau saya ikut maunya kalian kan Tuhan telah berfirman kepada diri sendiri. Ya, kalau duduklah kamu di udah sebelah membedakan Bukan ya berfirman. kananku. Aduh, Udah harus berfirman jujur. itu Kok kata Hesed? kerja. Hesed itu apa? Perkataan dong. Kalau perkataan itu kata benda, jadi perkataan itu diucapkan tanpa ada interaksi. Dari tadi yang saya tekankan itu interaksi. Kalau interaksi itu kata kerja, mengerti nggak? Apa izin? Masa dari tadi nggak ngerti? From unanswered Bedanya di sini kamu memahami ini interaksi atau hanya dia berkata saja dalam bentuk suatu ketetapan. Itu bedanya di situ. Kalau kamu sudah ngerti ini bukan interaksi, ya selesai. Kok interaksi kan menetapkan diri sendiri berarti. Makanya kalau itu interaksi maka di sini Betul, bunyinya apa? menetapkan dirinya sendiri. Payomer, amar, ladomer. Itu kalau interaksi. Menetapkan lava domai.
Ini bukan ketetapan, ini kan kata benda. Kamu sudah setuju kata benda. Lalu bagaimana pula? Lah, kata benda. Nah, kata benda bisa nggak bercakap-cakap? Diartikan bercakap-cakap, berkata-kata. Nggak bisa. Ini sesuatu ucapan. Hah? Cakap-cakap sendiri jadinya ya. Jadi ini Daud yang menerima, ini kan Mizmor Daud. Nih, le Daud Ya, kepada Mizmor Daud. Sebentar, le Daud kepada Daud Mizmor. Jadi ditujukan kepada Daud. Daud yang menerima, mendengar perkataan ini. Apa bunyi perkataannya? Bunyi perkataannya Neum, perkataan Yotefave tentang Adonai, le Adoni. Gitu strukturnya. Jadi Bapak berkata-kata tentang dari dirinya sendiri. Bapak berkata-kata tentang Adonai. Nah, Iya, dirinya perkataannya sendiri kan itu, menurut kalian? aduh, Iya, ini menurut orang diri ngerti nggak? Bukan begitu. Iya, diri sendiri kan menurut kalian? Iya, itu nanti dampaknya kepada siapa? Oh, Itu nanti. Artinya Tuhan sedang berkata, berucap, mengatakan Kepada? sesuatu hal. Kepada siapa? Kepada Daud, kan Daud ini yang menerima Mazmur, le Daud Mizmor. Iya, memang maksudnya tuh Adonai itu siapa di situ? Bukan tuh Adonai, le Adoni tentang ketetapan itu tentang apa? Tentang Mesias, tentang Adoni. Lah, tuh kepada Lord, tuh Iya. to my Lord, bukan Kata la Adoni itu preposisi kan? Preposisi. Preposisi itu bukan hanya kepada. Preposisi itu banyak. Tentang itu preposisi juga. Karena, nah, mengacu dari mana kesimpulannya? lebih hebat dari leksikon ini, berarti keren. Bukan, ada argumentasinya toh. Oke. Iya, leksikonnya kan sebentar. menerjemahkan tuh kepada. Bukan, ada argumentasinya. Loh, leksikonnya sendiri. Coba buka leksikonnya. Gini, To bro. my Lord. Gini, bro. Kalau di sini kata kerja, bisa preposisi ini kepada. Artinya ini sedang berkata-kata kepada. Tapi di sini Kepada bukan kata siapa? kerja. Aduh, ini Iya, orang menetapkan siapa? menetapkan, yang ditetapkan itu adalah Adoni. Jadi konteksnya preposisi itu bukan kepada karena bukan berkata. Karena itu adalah ketetapan, maka itu siapa yang ditetapkan. Jadi preposisinya adalah tentang. Bukan kepada ya? Karena di sini adalah ketetapan.